Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back. Kali ini kita akan update untuk kondisi terkini daripada Ethereum. Karena sekitar 2-3 mingguan lagi ya, kita bakal ngedapetin the merge itu akan dieksekusi pada jaringan Ethereum. Jadi kita akan ngelihat transisi antara proof of work dari Ethereum menjadi proof of stake. Nah sebenarnya banyak banget polemik yang timbul, banyak banget kita bisa bilang perdebatan ya antara proof of stake dan proof of work ini. Kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya ini diyakini merupakan good news buat Ethereum sendiri. Dan kalau misalkan memang ternyata ada beberapa pihak-pihak yang nggak suka dengan proof of work Ethereum itu transisi menjadi proof of stake, sebetulnya mereka bisa balik menggunakan Ethereum Classic. Jadi setelah saya checking Ethereum Classic sendiri memang di sini terlihat ya memiliki batas maksimal supply dibandingin dengan situasi daripada Ethereum. Jadi kalau untuk Ethereum Classic itu dia 210 juta 700 ribu koin itu adalah maksimal supply-nya, dan sistem yang digunakan pada Ethereum Classic sendiri itu masih sama, yaitu proof of work. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin masih mining itu sebenarnya bisa aja pindah menggunakan Ethereum Classic. Jadi bisa dibilang Ethereum Classic ini adalah salah satu kripto yang mungkin bisa dipertimbangkan juga ya, menjadi salah satu kripto yang mungkin saja nantinya itu bisa juga mendapatkan manfaat yang terdampak dari transisinya terus si proof of work Ethereum sendiri ke proof of stake. Nah, sementara kalau kita lihat si Ethereum itu sebetulnya dia nggak punya maksimal supply guys ya. Jadi ini Ethereum itu selalu selalu menciptakan atau mencetak koin baru. Jadi kayak kita bisa bilang selalu ada pokoknya cetak koin baru lah ya, dan nggak ada maksimal supply. Jadi ya plus minus ya menurut pandangan saya. Jadi kalau misalkan memang dirasa proof of stake ini bisa menjadi something yang good, why not gitu. Dan di sini kita lihat ada countdownnya ya, 18 harian lagi lebih kurangnya menuju ke Ethereum the merge atau ETH merge. Dan based on data sendiri, artikel ya yang saya baca di sini, the merge itu even if the market trend remain bearish ya, the merge brings hope regarding the development to which many in the crypto space are looking forward. Karena memang saya cukup yakin ya dari beberapa yang kita sudah updatekan terkait dengan kondisi Ethereum, ada beberapa new record ya, di mana Ethereum di sini menunjukkan sentimennya cukup positif, ada banyak banget active holdersnya yang bertambah, bahkan mencapai rekor baru, dan transaksinya pun untuk yang futures option atau kontraknya juga itu mencapai the best highest ya transaction ever gitu loh untuk si Ethereum. Jadi saya pikir memang Ethereum ini bagaimanapun tetap ya, apa yang dikatakan sebagai Ethereum merge ini itu bisa menjadi sebuah potensi perubahan yang luar biasa signifikan pada pergerakan Ethereum. Nah, cuman apakah itu akan menjadi lebih positif lagi dalam beberapa pekan mendatang? Karena memang di sini tanggalnya sudah terkonfirmasi diperkirakan pada tanggal 15 September ya. Dimana pada tanggal 6 September itu akan dimulai prosesnya dari Bellatrix upgrade, dan ya mungkin dari jelang-jelang dekat tanggal itu kita bisa ngelihat Ethereum mungkin akan ada reaksi gitu ya. Nah, sekarang dari sisi price actionnya akan kita coba bahas. Beberapa waktu lalu kita udah sempat sampaikan ke teman-teman juga bahwa Ethereum di sini memiliki major support ya, yang bisa dibilang mempertahankan harga Ethereum untuk drop lebih jauh. Kemarin itu kita udah sempat reclaim area tersebut, but then kita nggak ngelihat Ethereum mampu maintain di atas area tersebut, bahkan di sini cenderung membentuk semacam head and shoulders pattern ya. Kita sudah break dari si major supportnya, lalu sudah melalui proses retest juga ya. Setelah proses retest kita lihat dia cenderung drop ya. Pertanyaannya adalah sejauh mana dia berpotensi drop. Untuk saat ini area yang memiliki bisa dibilang sebagai major support resistance itu adalah di kisaran sekitar 1.200 $50 sampai 1.261 dolar. Lalu kalau kita lihat prosesnya guys, ini menurut pandangan saya overall kita udah satu pergerakan wave ya. Jadi kita udah satu wave naik ke atas. Ini bisa dibilang harusnya merupakan proses wave 1 yang major, dan harusnya kita sekarang ongoing menuju ke wave 2-nya dia. Nah, kalau kita menggunakan si Fibonacci retracement sendiri, let's say kita berasumsi ya bahwa
Ini saya ini dulu teman-teman ya. Let's say kita berasumsi bahwa pergerakan ini merupakan satu wave penguatan dan harusnya kita akan melihat ada satu wave koreksi, satu wave major koreksi ke bawah, maka kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari paling bottomnya kita tarik ke paling atasnya di wave 5, dan harusnya di sini kita bisa gunakan Fibo 61,8, 50, dan 78,6 untuk potensi target. Sementara kita itu bertahan di kisaran Fibo 50%-nya, dan itu merupakan area $1.455. Dan Fibo Golden Ratio itu ada di kisaran 1.320, sementara untuk target 78,6% ada di $1.127. Nah, saya di sini berencana tidak menggunakan ini ya. Mungkin ini saya tetap akan gunakan untuk kita mencari potensi support terdekatnya, dan saya lihat yang paling mendekat ya itu adalah Fibo 50%-nya. Jadi kita somehow mendapatkan tahanan lah di kisaran range price ini. Nah, sekarang saya akan tambahkan juga perhitungan berdasarkan Fibo extension. Jadi pertimbangan saya adalah kalau misalnya kita lihat di sini pergerakan kita cenderung membentuk yang namanya A, B, and then C corrective pattern. Pertanyaannya adalah C wave-nya itu sejauh mana. Saya akan gunakan yang namanya Fibo extension. Saya tarik dari sini topnya ke wave A, kemudian kita tarik ke wave B-nya. Dan sementara di sini kalau kita bisa lihat teman-teman, itu ada area ada dua level ya yang saya di sini tandai. Yang pertama adalah di sekitaran Fibo 100%, dan keduanya adalah di kisaran Fibo 1618 gitu. Jadi kalau kita lihat ini C wave-nya menurut saya sih saat ini besar kemungkinannya kita bisa ngetes sampai kisaran $1.200 ya. Karena kita ngelihat tekanan yang terjadi pada market itu berdasarkan artikel yang disampaikan juga itu adalah dampak dari the Fed Chair speaks on interest rate hike, yang manakala kita udah bahas dari video sebelumnya ya. Dan saya di sini lihat videonya mencapai 14.000 viewers, so saya pengen ucapin thank you so much buat teman-teman yang udah support dan nonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video tersebut bisa memberikan informasi yang cukup jelas buat teman-teman sekalian. Dan tentu saja dampaknya terhadap crypto market itu cenderung bearish. Makanya kalau kita lihat setelah speak-nya si Jerome Powell itu, market langsung lumayan signifikan ya dropnya. Bahkan dalam sehari kemarin penurunan Ethereum itu kalau nggak salah sekitar 11%, ya 12% lah ya lebih kurangnya untuk ke bawahnya, tapi untuk close candle-nya itu di kisaran 11%. Jadi so far Ethereum memiliki area support kisaran level Fibo 50%, yaitu di kisaran range $1.455, dan kalau misalnya level tersebut berhasil di break, next potential confluence of support yang punya power harusnya lumayan kuat atau dinding yang lumayan tebal adalah di kisaran range price $1.200. Jadi antara range ini ya nanti jatuhnya antara 1.258 sampai $1.217. Nah, ini base case scenario. Jadi jatuhnya adalah A and then B, C corrective pattern, terus kita bisa ngelihat dia mungkin naik lagi, dan ini perkiraan adalah di kisaran 12 September sampai 15 September ya kalau dilihat dari tanggalnya. Jadi kalau misalkan memang ternyata sentimennya positif ya mungkin aja kita turunnya sejauh-jauhnya di kisaran $1.200 baru kemudian kita kepantul lagi. Oke? Dan ini juga berdasarkan si head and shoulders, jadi somehow kita mungkin bisa ukur juga menggunakan panjang kepalanya, dan kita lihat dari neckline-nya itu di kisaran range price ini sudah berhasil di break, berarti ada indikasi kuat bisa sampai $1.084. Oke. Worst case-nya adalah Ethereum balik ngetes sampai kisaran level $900, which is ini adalah worst case scenario ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi time frame hourly-nya. Saya di sini cuma akan jelaskan secara singkat aja. Pada intinya kita ngelihat dia di sini membentuk semacam channel ya. Dan beberapa hari lalu sebenarnya saya sempat inform ke teman-teman di advance group juga, karena kita ngelihat di sini membentuk semacam rising channel, dan wedge ini kalau misalkan berhasil di break harusnya sudah bisa dikonsider untuk melakukan short. Cuman permasalahannya adalah waktu itu saya terlalu cepat mengslide dia punya break stop loss ya, atau ya dia punya stop loss. Tadinya sudah perform lumayan signifikan guys, cuman saya terlalu terburu-buru ngegeser stop loss-nya ke break even. Jadi begitu dia mantul balik, akhirnya kena stop loss duluan, habis itu dia turun lagi lebih signifikan. Jadi bisa dibilang saya kurang beruntung ya untuk posisi trade di Ethereum. Jadi saya nggak ongoing posisi shortnya, tapi saya cukup yakin pasti teman-teman pernah ada juga pengalaman serupa ya. Ketika udah pasang stop loss, kita geser, ternyata belum sempat perform, kena duluan, habis itu dia perform. Jadi kayak sakit ya, lumayan teman-teman. Oke? Nah, itu dari sisi time frame 1 jam.
4 jam saya gunakan Fibonacci retracement. Jadi saya tarik dari swing low di sini ke swing high-nya aja untuk kita cari potential targetnya, dan kita dapati di sini area Fibo 1618 terdekatnya adalah $1.411. Jadi kalau dilihat lagi detail dari time frame 1 jamnya seperti ini, kita lihat posisi si Ethereum terakhir itu sempat create semacam small base and then dia berhasil break lagi. Jadi untuk saat ini adalah area yang kita perhatikan. Kalau misalkan dia rebound belum mampu break dari sana, berarti big potentialnya kita masih ngeliat Ethereum turun. Tapi kalau misalnya dia berhasil reclaim area tersebut, ada kemungkinan jangka pendek kita bisa lihat Ethereum rebound dulu. Mungkin ngetes ke beberapa area yang bisa diconsider sebagai area pentingnya, seperti misalnya contoh kisaran let's say Fibo 50%. Jadi jatuhnya seperti overall semacam dead cat bounce ya, sebelum dia meneruskan penurunannya. Nah, sementara itu yang saya lihat untuk saat ini. Jadi overview-nya untuk Ethereum sendiri masih cukup bearish dengan potential target terdekat itu di $1.411, dan untuk time frame daily kalau dia gagal maintain Fibo 50% itu, maka ada big potential dalam beberapa pekan kita bisa lihat dia ngetes ke $1.200. Oke, saya rasa itu aja teman-teman update saya seputaran untuk Ethereum. Hopefully this video can be very helpful buat teman-teman yang lagi ongoing trading Ethereum. Semoga kiranya kita bisa diberkati dengan profit, semoga kita juga diberkati dengan kesabaran, dan semoga kiranya di next maybe pump ya kita bisa dapetin profit yang lumayan signifikan buat teman-teman yang juga aktif trading di spot market. I think that's it teman-teman. Thank you so much. Have a nice weekend. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers and goodbye.